Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Permatasari dengan NIM 2124 1010 2084 ingin mempresentasikan hasil dari laporan praktikum modul ke-13. Ini saya berasal dari kelas sistem basis data D. Yang pertama ada soal dari yang ke A nomor 6, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Di sini menggunakan select, lalu P sebagai aliasnya, P titik produk underscore name, lalu ada P titik unit underscore price, lalu ada C alias dari kategori dot kategori underscore name. Di sini produk underscore name yaitu nama-nama produknya, unit underscore price dari harganya, kategori underscore name dari nama kategorinya. From products yang disingkat atau dialiaskan menjadi P, lalu ditampilkan dari tabel kategoris juga yang dialiaskan atau disingkat dari menjadi C, di mana kategori underscore ID yang berasal dari tabel produk sama dengan kategori underscore ID kategori yang berasal dari tabel kategori dan diurutkan berdasarkan nama kategorinya, yaitu C dot kategori underscore name. Di sini akan kita run. Nah, di sini terdapat nama-nama produk, harga, serta nama kategorinya, dan diurut berdasarkan kategori name-nya. Di sini beverage, B, lalu ada C, condiments, lalu D. Selanjutnya A7. Ya, soal A7 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Di sini menggunakan select, lalu O alias dari tabel order, O ID order atau order underscore ID, lalu ada order date, lalu ada dari kategoris yang dialiaskan sebagai C dari kolom company underscore name. Ini select order underscore ID, order underscore date, lalu company name, from dari tabel orders yang disingkat menjadi O, lalu customers yang disingkat atau dialiaskan dengan C, di mana customer ID customer yang berasal dari order sama dengan ID customer dari tabel customer dan diurut berdasarkan nama perusahaan yang berasal dari tabel customer, yaitu C. Selanjutnya kita run. Di sini terdapat order ID, ID order, ID transaksi, lalu tanggal pembelian, order date, lalu nama perusahaan customer. Di sini saya urut agar terlihat rapi. Lalu di sini diurut berdasarkan nama perusahaan yang di sini berasal dari A, abjad A, Alfred's Turkish, lalu abjad B, abjad D, abjad E, dan seterusnya. Selanjutnya, pada soal A8, yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini menggunakan select,
o.order_id, yaitu dari tabel order diambil ID ordernya, lalu order underscore date, yaitu tanggal ordernya, dan pada tabel order details, yaitu ID produknya. Dari from order underscore details yang disingkat atau dialiaskan menjadi OD, lalu tabel orders yang disingkat menjadi O, di mana tabel O kolom order ID berasal dari tabel order sama dengan ID order yang berasal dari order details. Selanjutnya kita run. Di sini terdapat ID orders, tanggal orders, dan ID barang yang dibeli pada order tersebut. Selanjutnya pada B4, soal B4, yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini ada select o.order_id. Mohon maaf, tadi sebelumnya sempat ada kesalahan pada B4. Di sini saya akan ulang. B4, pada soal B4, yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini select, lalu kolom order underscore ID yang berasal dari kolom order, lalu order underscore date yang berasal dari tabel order, lalu kolom product name yang berasal dari tabel produk, lalu ada unit underscore price yang berasal dari tabel produk. From order yang disingkat menjadi O, lalu products yang dialiaskan atau disingkat menjadi P, lalu order underscore details yang dialiaskan atau disingkat menjadi OD, di mana order ID yang berasal dari tabel order sama dengan order ID yang berasal dari tabel order underscore tabel order details, dan ID produk atau produk underscore ID yang berasal dari tabel order underscore order details sama dengan produk underscore ID atau ID produk yang berasal dari tabel produk. Ini kita run. Nah, di sini terdapat ID order, tanggal order atau order underscore date, lalu nama barang, product name, serta harga barang yang terjual. Selanjutnya pada B5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini select first name yang berasal dari tabel employees digabungkan dengan kolom last name yang berasal dari tabel employees dan disingkat atau dialiaskan menjadi nama, digabung menjadi nama lengkap kolomnya. Lalu ada territory description yang berasal dari tabel territories. From employees yang dialiaskan atau disingkat menjadi E, lalu employee territories yang disingkat menjadi ET atau ET, lalu territories yang disingkat atau dialiaskan menjadi T. Where, di mana ID employee atau employee underscore ID yang berasal dari tabel employee territories sama dengan ID employee yang berasal dari tabel employee, dan
ID teritori yang berasal dari tabel teritori sama dengan ID teritori atau teritori underscore ID yang berasal dari tabel employee territories. Selanjutnya kita run. Di sini first name dan last name-nya disambung, kolomnya digabung dan dengan menjadi kolom baru yaitu nama lengkap. Ini maaf untuk menambahkan spasinya. Kita run lagi. Ini terdapat spasi. Lalu nama teritori tempat employee bertugas. Contohnya Nancy DeFolio, tempat employee tersebut bertugas di Wilton. Selanjutnya pada soal B6, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Ini menggunakan select, kolom order underscore ID atau ID order, yang berasal dari tabel orders, lalu order underscore date yang berasal dari tabel orders, lalu contact name yang berasal dari tabel customers, lalu company name yang berasal dari tabel shippers, from orders yang dialiaskan menjadi O, lalu customers yang dialiaskan menjadi C, lalu shippers yang dialiaskan menjadi S, where di mana ID customer yang berasal dari tabel orders sama dengan ID customer yang berasal dari tabel customer, dan ID shipper yang berasal dari tabel shipper sama dengan kolom ship underscore via ship yang berasal dari tabel order. Ini kita run. Di sini terdapat order ID, lalu nama customer, contact name. Di sini saya rapikan jadi tanggal ID-nya dulu, tanggal baru namanya. Lalu tanggal order date, lalu shipper yang mengirimkan barangnya. Company name, di sini Federal Shipping, Speedy Express. Gitu. Selanjutnya pada B7, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini select kolom contact name yang berasal dari tabel suppliers, lalu ada kategori name yang berasal dari kategoris, di mana from dari tabel suppliers yang dialiaskan menjadi S, lalu products yang dialiaskan menjadi P, dan tabel kategoris yang dialiaskan menjadi C, di mana kolom ID supplier yang berasal dari tabel supplier sama dengan ID supplier yang berasal dari tabel products, dan ID kategori yang berasal dari tabel kategori sama dengan ID kategori yang berasal dari tabel products. Selanjutnya kita run. Di sini terdapat nama-nama supplier, contact name-nya, lalu ada nama kategorinya yang disuplai yaitu kategori name. Peter Wilson mensuplai beverage. Selanjutnya C5, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Di sini menggunakan select kolom produk underscore name yang berasal dari tabel products, lalu harga unit underscore price yang berasal dari tabel products,
Lalu kategori name, nama kategori yang berasal dari tabel kategori. From, tabel products yang dialiaskan menjadi P, dan tabel kategoris yang dialiaskan menjadi C. Di mana where ID kategori yang berasal dari tabel products sama dengan ID kategori yang berasal dari tabel kategori. Dan nama kategori atau kategori underscore name yang berasal dari tabel kategori sama dengan terdapat string beverage, dan untuk harganya di kolom unit price di tabel products kurang dari $10 atau 10. Ini kita run. Di sini terdapat nama produknya, harga, serta nama kategorinya. Di sini nama produknya, lalu unit price-nya atau harganya di bawah lebih dari 10, di bawah dari 10 $10. Lalu untuk kategorinya hanya untuk beverage saja. Ini ditampilkan beverage-nya saja. Lanjut ke soal C6, yaitu tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Yaitu di sini menggunakan select, ID order yang berasal dari tabel order, tanggal order atau order date yang berasal dari tabel order, company name yang berasal dari tabel company, lalu country yang berasal dari tabel customer. From, di mana order, tabel order yang disingkat atau dialiaskan menjadi O, dan tabel customers yang dialiaskan menjadi C. Di mana where ID customer, kolom ID customer yang dari tabel customer sama dengan ID customer yang berasal dari tabel order. Dan untuk negaranya saya hanya ingin menampilkan karena di soalnya menampilkan yang berasal dari USA. Jadi di tabel country yang berasal di kolom country yang berasal dari tabel customer itu hanya ditunjukkan hanya string USA saja. Dan untuk transaksi yang dilakukan sebelum tahun 1997 menggunakan di sini dari kolom date part, year, dari kolom order date kurang dari sebelum dari 1997, dan diurutkan berdasarkan kolom order date yang berasal dari tabel order ascending, yaitu berdasarkan tanggal pembeliannya itu. Selanjutnya kita run. Nah, di sini terurut dari yang awal dulu karena menggunakan ascending. 1996 bulan 7 tahun 2022, dan di sini nama perusahaan customer asal USA. Di sini terdapat stringnya berasal dari USA. Selanjutnya soal pada C7, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Di sini menggunakan select, kolom ID order, order ID yang berasal dari tabel order, order date yang berasal dari tabel order, ship name yang berasal dari tabel order, lalu ship country, negaranya yang berasal dari tabel order,
Lalu ada contact name yang berasal dari tabel customer. From dari tabel order yang disingkat atau dialiaskan menjadi O. Tabel shippers yang disingkat menjadi S atau dialiaskan menjadi S. Customers yang yang disingkat menjadi C, dialiaskan menjadi C. Dan terakhir dari tabel employees yang dialiaskan menjadi E, di mana ID customer yang berasal dari tabel customer sama dengan ID customer yang berasal dari tabel order. Dan ID employee yang berasal dari tabel employee sama dengan ID employee yang berasal dari tabel order. Lalu selanjutnya ada ship country sama dengan dari tabel employees dengan kolom country. Dan untuk perhitungan tahunnya menggunakan kolom date part, lalu dari kolom order date lebih setelah tahun 1997 menggunakan tanda lebih besar dari. Selanjutnya kita run. Nah, di sini ditampilkan nama customer, contact name, lalu ada tanggal order date, order ID, serta nama shippernya yang mengirimkan barang untuk tujuannya sama dengan asal negara employee-nya. Di sini dilakukan setelah tahun 1997, yaitu tahun dimulai dari 1998 sampai seterusnya. Selanjutnya pada C8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini ada select, kolom company name, nama customer yang berasal dari supplier, nama supplier, mohon maaf, yang berasal dari tabel supplier, lalu kategori name yang berasal dari tabel kategoris, from dari tabel suppliers yang dialiaskan menjadi S, lalu tabel kategoris yang dialiaskan menjadi C, lalu products yang dialiaskan menjadi P, where di mana kolom ID supplier yang berasal dari tabel suppliers sama dengan kolom ID suppliers yang berasal dari tabel products, dan ID kategori yang berasal dari tabel kategori sama dengan ID kategori yang berasal dari tabel products. Dan syaratnya ada lagi, harganya unit underscore price yang berasal dari tabel products itu di antara 5 dan 10. Di sini kita run. Nah, di sini ditampilkan nama-nama supplier beserta nama kategorinya yang produknya harganya dari 5 sampai 10 dolar saja. Selanjutnya, pada soal D4, jika S1 many dan E21 tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau tabel E2? Di sini menggunakan select, lalu kolom first name yang berasal dari tabel E1 digabungkan, dengan kolom last name yang berasal dari tabel S1 as pimpinan, pimpinan. Lalu ada E2,
E2, tabel E2 dengan kolom first name lalu digabungkan dengan kolom last name dari tabel E2 juga S karyawan atau bawahan. Di sini saya ubah jadi bawahan saja sesuai soal. From di mana employees dialiaskan menjadi S1 dan tabel employees juga dialiaskan menjadi E2 di mana ID employee pada tabel E1 sama dengan kolom reports to pada tabel E2. Saya tampilkan. Ini terdapat pimpinan dan bawahan. Selanjutnya, pada soal D6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Di sini select, lalu first name dari tabel E2, lalu digabungkan dengan last name, kolom last name pada tabel E2, S, bawahan, serta tabel S1 di kolom first name digabung dengan last name pada tabel S1 sebagai alias pimpinan. From dari tabel employees dialiaskan menjadi I1 dan tabel employees dialiaskan menjadi E2 di mana pada kolom reports to di tabel E2 sama dengan tabel employees ID kolom employees ID di tabel E1. Ini kita run. Sepertinya ada kesalahan. Di sini ditampilkan bawahannya, nama lengkapnya, dan nama lengkap pimpinannya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini menggunakan select dari kolom first name di tabel S1 digabungkan dengan kolom last name dari tabel S1 S sebagai pimpinan dan ada kolom first name dari tabel E2 digabungkan dengan kolom last name dari tabel E2 sebagai bawahan dari tabel employees yang dialiaskan menjadi S1 full outer join dari tabel employees yang dialiaskan menjadi E2 on S1 ID employee, kolom ID employee yang berasal dari tabel S1 sama dengan kolom reports to yang berasal dari tabel E2. Ini kita run. Ini terdapat nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan atau bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.